Cuaca tak menentu turut menjadi penyebab terjadinya perubahan kondisi tubuh kita dari yang sehat menjadi rentan penyakit. Penyakit yang umum dialami saat perubahan cuaca adalah batuk, demam, disertai pilek atau hidung tersumbat. Nah, hidung tersumbat bukan saja membuat kita merasa sesak, namun ada kalanya membuat penciuman ikut berkurang. Hidung tersumbat bisa dikarenakan adanya ingus yang bersarang, namun bisa tanpa sebab yang membuat kita terus berupaya mendengus agar penciuman kembali normal. Saat hidung tersumbat karena flu biasanya akan kembali normal usai istirahat dan minum obat selama beberapa hari. Namun, sumbatan di hidung juga kadang tak bisa kita paksa normal kembali, meski sudah dibantu dengan inhaler beraroma mint yang hangat dan pedas. Lalu, apa sebetulnya yang membuat hidung tersumbat? Apa dampaknya bila terjadi secara berulang kali? Bisakah hidung tersumbat menyebabkan gangguan pernapasan lainnya? Simak informasinya dalam Hidup Sehat sesaat lagi. Ya, ini tadi ya pemirsa mengenai hidung tersumbat. Memang kelihatannya kayak yang masalah sepele, tapi sebenarnya mengganggu banget ya Dokter Haikal di aktivitas sehari-hari ya. Iya. Dan tentunya kalau hidung mampet ya, itu bikin suara bindeng, Doksa. Betul. Dan tentunya ini berkaitan dengan flu, batuk, apalagi di musim penghujan saat ini, Doksa Dingin ya. ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Di tengah kita sudah ada Dr. Indah Saraswati, spesialis THT-KL. Pagi Dok, apa kabar? Pagi Dok, sehat Iya. alhamdulillah. Dok, ini kan di musim penghujan itu kan memang suka sekali masyarakat mengalami flu. Dan gejalanya adalah hidung tersumbat atau hidung mampet. Nah, biasanya Dok ya, masyarakat itu mengatasinya dengan menggunakan uap panas. Betul. Fakta atau mitos kalau uap panas membantu mengatasi masalah hidung tersumbat atau hidung mampet? Mitos. Oh, mitos. Gimana Oke. tuh Dok? Karena sebenarnya uap panas atau ada yang bilang mandi pakai shower yang panas. Nah, itu sebenarnya dia hanya berfungsi sebagai melegakan aja, melegakan hidung tapi tidak memperbaiki penyebab mampetnya hidung. Dan sifatnya pun hanya bersifat sementara. Uap panas sendiri kalau berdasarkan British Medical Journal itu tidak disarankan juga digunakan pada anak usia kurang dari 7 tahun. Karena resiko luka bakar pada wajah. Oh, Ya. Oke, jadi bisa melegakan tapi tidak mencabut akarnya, tidak mengobati ya Dokter ya. Betul sekali. Terus selanjutnya Dokter nih ada orang yang kalau pagi-pagi suka mampet hidungnya ya Dok, ya, termasuk saya karena saya punya alergi juga ya Dok ya. Nah itu katanya hal yang wajar kalau pagi-pagi kayak gitu, tuh fakta atau mitos Dok? Mitos. Mitos, nggak wajar ya. Tidak wajar ya, karena apalagi kalau misalnya hidung mampet, ada bersin-bersin, ada meler di pagi sama malam hari, itu merupakan gejala dari rinitis alergi. Jadi perlu pemeriksaan lebih lanjut buat itu. Iya. Oke. Jadi itu mitos Dok ya. Betul. Nah Dok, kita masih membahas fakta mitos seputar hidung mampet, tapi kita lihat dulu tayangan tentang fakta kesehatan hidung manusia. Berikut tayangannya. Hidung adalah bagian paling menonjol di wajah manusia yang berfungsi untuk menghirup oksigen dari udara dan menyaringnya. Indera penciuman manusia ini bisa menangkap rangsangan berupa bau atau aroma yang tersebar di udara. Nah, berikut ini adalah beberapa fakta penting tentang hidung yang ternyata berfungsi lebih dari sekedar untuk membantu manusia bernapas. Fakta yang pertama adalah hidung bisa membentuk suara. Ketika bunyi ataupun irama dari suara sebagian besar ditentukan oleh getaran, struktur tenggorokan dan hidung. Suara bindeng atau senggau yang kerap kita dengar muncul akibat jalur udara di rongga hidung terhambat oleh lendir. Hal itulah yang menyebabkan suara kita berubah ketika sedang terserang pilek atau flu. Fakta kedua adalah tentang hidung yang juga berfungsi sebagai alat pembersih. Selain oksigen, udara di sekitar kita juga mengandung partikel asing seperti debu dan bakteri. Nah, rambut dalam rongga hidung berfungsi sebagai alat penyaring udara yang masuk. Berkat rambut dalam rongga hidung, udara yang kerap kita hirup menjadi lebih bersih. Maka dari itu, jangan sekali-kali mencabuti rambut-rambut dalam rongga hidung kita, karena bisa fatal akibatnya.
Fakta yang ketiga adalah tentang kemampuan hidung yang mampu mendeteksi setidaknya 1 triliun aroma atau bau berbeda. Manusia memiliki sekitar 12 juta sel reseptor penciuman yang berfungsi untuk mengenali berbagai macam bau. Saraf penciuman tersebut disebut saraf olfaktori yang terletak pada bagian atas rongga hidung. Jutaan saraf itulah yang bertugas untuk mengirimkan impuls ke otak sehingga kita bisa mengartikan bau apa yang kita hirup di udara. Fakta yang keempat adalah ternyata hidung bisa merasa bosan. Contohnya ketika Anda masuk ke coffee shop, aroma kopi akan menyeruak di sekitar kafe dan Anda pun akan mencium aromanya yang sangat kuat. Nah, tapi pemirsa, saat Anda keluar ruangan, hidung Anda tak akan mampu mencium aroma lain di sekitar Anda. Itu karena sel-sel aroma akan diperbaharui setiap 28 hari dengan indera penciuman yang lebih tajam. Namun perlu Anda tahu, fungsi ini akan berkurang seiring bertambahnya usia. Fakta berikutnya, indera penciuman mati saat tengah tertidur. Saat lelap tidur, rangsangan sensorik baik itu suara, suhu, sentuhan atau rasa sakit menjadi tak efektif. Berbagai jenis aroma atau bau yang Anda alami dalam mimpi diciptakan oleh otak, bukan dari luar. Anda tak akan bisa mencium aroma kopi saat tidur. Namun begitu Anda terbangun, Anda bisa mencium aroma kopi. Fakta terakhir, indera penciuman wanita lebih kuat dibandingkan pria. Dan ini akan terjadi di siklus pertama menstruasi serta puncak masa subur. Para peneliti meyakini bila ini erat kaitannya dengan siklus kesuburan wanita dengan pelepasan hormon feromon. Feromon dilepaskan oleh pria dan juga wanita yang diyakini tak berbau dan tak bisa terdeteksi hidung telanjang. Nah pemirsa, itulah tadi beberapa fakta penting tentang hidung yang ternyata tak semata-mata digunakan untuk bernafas. Nah, itu kan fakta unik tentang hidung manusia. Dan tadi uniknya, ketika perempuan ada di masa subur, maka penciumannya lebih sensitif. Betul nggak, Dok Sa? Betul, hati-hati ya. Jadi kalau ada bau parfum yang lain nih tahu gitu kan. Hati-hati ya. Perempuan gitu. Betul kan, Dok? Betul kan? Ya, Betul. Karena suhu semakin meningkat ya, Dok ya, di masa subur. Jadi penciuman juga lebih sensitif. Betul Ya. tadi fakta mitos selanjutnya, Dokter. Nah, Dok, ini katanya, Dok ya, kalau kita banyak konsumsi vitamin C, dapat mengatasi hidung tersumbat. Fakta atau mitos, Dok? Mitos. Mitos. Vitamin C itu tidak bisa untuk mengobati hidung tersumbat. Iya. Tapi ada penelitian di India tahun 2020 kemarin. Jadi pada pasien-pasien rinitis alergi yang ada keluhan hidung tersumbat, meler, dan lain sebagainya, diberikan dosis vitamin C 1000 mg per hari selama 7 hari, keluhannya berkurang, tapi tidak hilang total ya. Oke, jadi membantu untuk meringankan gejala, Dok ya. Dan tentunya tidak mengobati penyebabnya, Dok ya. Apalagi kalau alergi, kita justru harus menghindari faktor pencetus ya, Dok ya. Betul, itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Baik, selanjutnya fakta mitos selanjutnya. Iya, Dok, ini katanya, Dok ya, kalau kita mandi menggunakan air hangat, membantu untuk mengatasi hidung tersumbat sebelah maupun keseluruhan, Dok. Ini fakta atau mitos? Itu mitos, sama kayak uap hangat tadi prinsipnya. Jadi dia hanya bersifat melegakan sementara. Dan uap hangat, mandi air hangat itu sebenarnya dia tidak bisa digunakan untuk gangguan hidung tersumbat yang kronik. Kayak misalnya karena tumor atau karena polip, itu dia nggak bisa. Oke, jadi kalau misalkan hidung tersumbat nih, yang harus dilakukan apa nih, Dok? Untuk hidung tersumbat, kalau dia sifatnya akut, jadi misalnya karena alergi, infeksi virus, bakteri, itu yang paling aman dan efektif adalah menggunakan cuci hidung. Cuci hidung? Betul. Cuci hidung dengan air garam atau saline water biasanya. Nah, biasanya cuci hidung ini dilakukan rutin sehari 2 kali. Dan itu cukup efektif untuk membersihkan alergen, kuman-kuman yang ada dalam hidung. Dan dari penelitiannya juga itu dapat mengurangi peradangan di hidung, sehingga nasal passage-nya lebih lancar dan nafasnya juga lebih lega. Oke, jadi cuci hidung lebih efektif ya, Dok ya. Kalau ini, Dok, minyak kayu putih atau minyak eukaliptus itu katanya dapat melegakan hidung tersumbat. Fakta atau mitos? Mitos. Mitos juga. Iya. Karena kan sering ya kalau hidung tersumbat malah suka ditempel di dekat hidung gitu kan. Benar. Dan itu ada penelitiannya sih. Jadi dari British Medical Journal penelitiannya dengan menggunakan minyak eukaliptus, ternyata efektivitasnya untuk mengatasi hidung tersumbat tuh rendah.
Dan kita juga tidak menyarankan untuk memakai langsung pada daerah hidung karena sensitivitas kulit tiap orang itu juga berbeda-beda. Jadi kalau mau aman untuk mendapatkan efek leganya, itu mungkin kita taruh di tisu, kita hirup, atau taruh di kapas, kita hirup. Atau kalau kita mau dengan uap hangat, ya kita tetesin di uap hangatnya untuk dihirup. Iya. Gitu. Dok, tadi dikatakan bahwa cara untuk mengatasi hidung tersumbat itu dengan cuci hidung. Betul. Dan di depan kita sudah ada cairan infus ya, ada spet juga. Nah, kita akan lihat cara mengatasi hidung mampet sesaat lagi, tetap di Hidup Sehat. Nah, pemirsa gimana tadi? Udah pada punya alat-alat yang wajib dimiliki di rumah, itu bisa membantu supaya debu tidak berterbangan. Juga gejala hidung nih, terutama yang punya alergi juga bisa menurun resikonya. Dokter Betul Haikal. banget, supaya terhindar dari masalah hidung tersumbat. Dan di depan kita sudah ada sejumlah barang atau alat ya yang dapat digunakan untuk mengatasi hidung tersumbat, Dok ya. Betul. Silakan, Dok. Oke, jadi ini ada beberapa, sebenarnya semua intinya sama untuk Ya. cuci hidung. Jadi ada yang bentuknya tetes, biasanya kita gunakan pada anak kecil atau bayi yang mulai pilek. Biasanya kita kasih dengan cuci hidung, dia akan sembuh sendiri tanpa perlu obat-obatan. Terus ini ada yang bentuknya spray seperti ini. Bentuk spray seperti ini biasanya ada yang bisa dipakai mulai dari 0 sampai 3 bulan ataupun yang 3 bulan ke atas sampai dewasa. Oke. Cara pemakaiannya kalau untuk ini dia disemprot. Sorry, boleh. Mungkin Ya, ini disemprot seperti itu ya. Nanti dia keluar cairannya. mungkin kalau boleh saya contohkan, Dok. Jadi Boleh. ini posisi kepala seperti apa, Dok? Miring. Miring ke Miring. Misalnya mau cuci yang kanan, miringnya kayak gini, benar. Oke. Ini masukin ke lubang hidung kanan. Dorong, pencet kira-kira 3 detikan sambil buka mulut. Nanti airnya keluar dari hidung kiri. Oh, jadi ketika disemprot buka mulut. Ya, betul. Artinya Supaya bernafas nggak ketelan. lewat mulut. Ya. Oke. Nah, Dok, ini kan kalau untuk ketika kita masukin alat ini kan sampai ke dalam, Dok ya? Iya. Kan agak panjang Iya, atau betul. sampai mentok? Nggak sampai ujung itu sih. Sampai ujung ini. Jadi ujung bisa senyaman mungkin, Dok Iya, ya. betul. Asalkan airnya keluar di hidung sebelah. Betul. Oke. Kalau misalkan airnya belum keluar nih dok, perlu kita coba lagi sampai keluar kah atau itu posisinya salah? Ini caranya salah. Oke, jadi Posisinya salah. jadi yang betul airnya sampai keluar dari hidung sebelahnya. Betul. Iya. Oke. Yang paling murah sih pakai ini. Nah, iya. Oke, diapain? tuh, Ini Dok? Bisa cairan untuk infus ya. Betul. Ini murah sih, di apotek juga banyak. Sama kita pakai biasanya cairan infusnya kita tuang ke wadah. Heeh. Ini kita ambil pakai spade 10 cc. Jangan pakai jarumnya ya. Ya, jangan pakai jarumnya. Terus cara pakainya sama kayak Sama, tadi, Dok, Dok. ya, kayak Ya, tadi ya. misalnya mau cuci yang kanan, miring ke kiri, ini semua masukin nutup lubang hidung, dorong airnya sambil buka mulut, nanti dia keluar dari hidung Oke. kiri. Jadi ini kan karena baru dibuka, Dok ya. Jadi Iya. mungkin bisa langsung saya contohkan, Dok ya. Boleh. Jadi kalau mencuci hidung sebelah kanan, maka kepala miring ke kiri. Betul. Seperti ini. Dan ini kita ambil cairan ininya Ya, ya. betul. Terus ini, Dok ya. Iya, masukin Sambil sampai buka nutup mulut lubang ya? hidung. Iya, betul, sampai nutup mulut. Dorong airnya yang kenceng ya Yang kencang, oke. Sampai keluar ya. keluar nanti dari sebelahnya. Satu lubang hidung 3 kali semprot, jadi 3 kali ngambil air. Kalau tadi yang ini dok, yang ini 2 berapa kali? semprot. 2 kali semprot, oke. Dan Nah, itu ini dilakukannya setiap hari atau gimana, Dok? Pagi malam. Pagi dan malam setiap hari. Iya, betul. Untuk maintenance bagusnya pagi malam. Tapi kalau lagi banyak banget nih ingusnya, pakainya lebih sering nggak masalah. Dia dipakai sering-sering nggak masalah. Cuma ada kontraindikasinya sih sebenarnya. Kalau pada pasien dengan gendang telinganya bolong, OMSK, nah itu nggak boleh masuk air kan dari hidung karena Iya. itu bisa keluar Oke, cairan. jadi kalau ada keluhan telinga lebih baik diperiksakan dulu ya. Betul. Dokter kalau untuk anak-anak gimana dok? Untuk anak-anak dia Agak susah tuh pakainya kalau untuk anak ini tinggal ditetes aja. Ditetes. Sambil dongak ditetesin 2 tetes masing-masing lubang hidung. Jadi untuk membersihkan nggak perlu sampai keluar kayak Nggak sebelahnya. Oke. Dok, baik. masyarakat mungkin penasaran, Dok ya. Kalau misalnya tidak menggunakan cairannya ada di meja ini, apakah bisa menggunakan air biasa atau dicampur garam gitu Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Ya. Apalagi pakai tap water yang dari keran itu nggak boleh. Karena harus steril, Dok Iya. ya. Kalau air matang? Air matang juga sebenarnya kita nggak saran karena kan kita mau bikin konsentrasi garamnya itu sesuai dengan yang ada di tubuh kan. Agak susah untuk bikin konsentrasi sendiri di rumah. Oh, kalau air kemasan, Dok? Itu sebenarnya kita nggak menyarankan untuk dipakai karena harus kita campur garam lagi kan. Oh. Nah campuran garamnya itu yang kita nggak bisa bikin konsentrasi yang pas. Baik dokter, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan pemirsa juga bisa lebih aware ya dengan kesehatan hidung. Apalagi saat tersumbat harus dicari akar masalahnya. Betul. Betul, dan ini sekaligus menutup perjumpaan kita dan tetap perhatikan prokes serta vaksinasi booster. Kami pamit, Dr. Haikal, Dokter Sodiana Raisa. Indonesia Hidup Sehat.